Di dunia sepak bola, ada pemain yang hadir dengan sorotan besar sejak kecil. Ada pula pemain yang muncul tanpa banyak suara, tetapi perlahan mencuri perhatian dunia dengan cara yang elegan. Dan nama itu adalah Michael Ekpovi Louis Oles. Seorang pemain yang bermain bukan dengan kekuatan, tetapi dengan seni. Bukan dengan kecepatan, tetapi dengan kecerdasan. Bukan dengan selebrasi keras, tetapi ketenangan yang menakutkan. Inilah kisah panjang The Silent Magician, pesulap muda dari London yang kini menjadi salah satu talenta paling berbahaya. Michael Olis lahir pada 12 Desember tahun 2001 di London, Inggris. Dari keluarga multikultural, ayahnya berasal dari Nigeria, ibunya keturunan Prancis Aljazair, dan London menjadi tempat ia tumbuh. Kota penuh campuran budaya, musik, seni, dan gaya hidup yang bebas. Olis kecil bukan tipe anak yang ribut. Ia pendiam, tenang, dan sangat terfokus. Ketika teman-temannya bermain gaduh, Michael memilih bermain bola seorang diri, memantulkan bola ke dinding berulang-ulang sampai ia hafal setiap pantulan. Keluarganya bukan keluarga kaya, tetapi penuh cinta. Ibunya selalu berkata, "Jika kamu ingin menjadi siapapun di dunia, pastikan kamu melakukannya dengan penuh cinta." Dan Olis mengambil kalimat itu, membawanya ke setiap lapangan rumput di London. Bakat Michael mulai tercium sejak usia 6 tahun. Ia masuk Akademi Chelsea, akademi tersulit untuk ditembus di London. Tetapi, ada satu masalah. Michael terlalu berbeda. Ia tidak bermain seperti pemain Inggris pada umumnya. Ia tidak berlari keras. Ia tidak bermain agresif. Ia bermain pelan, tenang, lembut, namun sangat berbahaya. Pelatih-pelatih akademi pun kadang bingung. Dia punya bakat, tapi dia tidak cocok dengan gaya Inggris. Dia lebih seperti pemain Perancis. Setelah beberapa tahun, Michael tidak mendapatkan jalur jelas di Chelsea. Ia pun pindah ke Manchester City. Tapi, di sana pun ia masih dianggap aneh. Dan City pun akhirnya melepaskannya. Michael kembali ke London dan masuk akademi yang lebih kecil, yaitu Reading FC. Banyak pemain muda yang mentalnya hancur karena dipecat 2 akademi besar. Tetapi Olis, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau mereka tidak percaya padaku, tidak apa. Aku akan membuat mereka percaya." Reading adalah klub kecil, namun tempat yang tepat untuk talenta yang tidak ingin disuruh-suruh. Di sini, Michael diberi ruang, diberi kebebasan, diberi kesempatan. Reading sebenarnya tahu, pemain seperti Olis tidak bisa dipaksa bermain cepat. Ia harus menikmati sepak bola, seperti pelukis yang tak boleh diburu-buru. Pada usia 18 tahun, ia debut di Championship, liga yang terkenal keras, cepat, fisikal. Banyak yang mengira ia akan kesulitan. Namun hasilnya, Olis tampak seperti anak yang berbeda. Ia tidak ikut kecepatan lawan. Ia mengontrol tempo, memaksa semua orang mengikuti ritmenya. Gaya bermainnya membuat komentator berkata,
Dia bermain seperti tidak punya urusan dengan dunia ini. Musim terbaiknya datang pada tahun 2020-2021. Di usia 19 tahun, ia pun mencatatkan assist terbanyak di liga, dribble sukses di atas rata-rata, kreativitas yang hanya bisa disamai oleh pemain Premier League. Ia pun dinobatkan sebagai EFL Young Player of the Year, sebuah penghargaan yang biasanya hanya diberikan pada pemain yang kelak menjadi bintang besar. Dan benar saja. Crystal Palace membayar klausul kecilnya, hanya 8 juta pound sterling. Salah satu pembelian paling murah namun paling jenius di sejarah Premier League. Di Crystal Palace, Olise langsung menjadi favorit penonton Selhurst Park. Umpan silang melengkung, first touch halus, cutting inside dari kanan, gol-gol jarak jauh, dan assist yang tidak masuk akal. Satu hal yang paling disukai oleh fans, yaitu ketenangannya. Tak pernah selebrasi berlebihan, tak pernah marah, tak pernah bentak wasit. Ia seperti robot artis, mesin pemberi assist. Dan satu pertandingan membuat dunia pun menatapnya. Michael Olise versus Manchester United pada tahun 2023. Tendangan bebas menit akhir. Gol melengkung ke sudut paling sempurna. Stadion meledak. Olise tidak bereaksi. Klein leaves it. Olise tries his luck. That is a magnificent execution of a free kick. Ia hanya berjalan pelan ke tengah. Dingin, tenang, menakutkan. Media Inggris pun menulis, "The coldest celebration in the football history." Setiap musim, Olise makin meningkat. Statistiknya makin matang. Dribbling high success, passing vision elite, expected access tinggi, dan pencipta peluang dari bola mati. Manchester City, Chelsea, Arsenal, Bayern, PSG, semuanya ngantri. Tetapi Olise tetap kalem, tidak pernah bicara banyak. Selama 3 musim, ia pun menjadi playmaker terbaik Palace, pemain paling teknis di tim, salah satu winger kanan terbaik Premier League. Namun, pada musim panas 2024-2025, Bayern Munchen menambah amunisinya di bursa transfer musim panas. Bayern resmi merekrut winger Prancis Michael Olise dari Crystal Palace. Olise pun saat itu berusia 22 tahun. Digait dengan kesepakatan transfer yang mencapai 60 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Olise pun dikontrak selama 5 tahun ke depan, alias sampai tahun 2029. Olise tampil sensasional untuk Palace di sepanjang 2023-2024. Meskipun diganggu oleh cedera yang tidak sebentar, pemuda berdarah Inggris ini pun sukses mengemas 10 gol dan 6 assist dalam 19 penampilannya di Premier League. Olise menjadi pemain kedua yang didatangkan oleh Bayern Munchen di era Vincent Kompany. Sebelumnya, The Bavarians mendaratkan bek tengah Jepang Hiroki Ito dari Stuttgart. Michael Olise jadi bintang kemenangan Bayern Munchen atas SC Freiburg. Dalam satu laga itu, dia memborong 2 gol dan 3 assist, dan itu fantastis. Bayern Munchen berpesta pada pekan ke-11 Liga Jerman pada Sabtu tanggal 22 November kemarin malam. Tampil di Allianz Arena, Die Roten menggasak Freiburg pun 6-2. Duel antara Bayern versus Freiburg menjadi panggung gemilang untuk Michael Olise.
Penggawa timnas Prancis ini pun berkontribusi dalam 5 dari 6 gol tuan rumah. Ceza alanında Olise mükemmel gol. Catatan emas pun ditorehkan oleh Michael Olise atas performa fantastis yang dia tunjukkan tadi malam. Squawka pun mencatatkan bahwa Olise jadi pemain Bayern Munchen pertama yang berkontribusi dalam 5 gol di suatu pertandingan Bundesliga selama 23 tahun 345 hari. Saat ini di Bayern Munchen, Olise berada di fase pembuktian tertinggi. Ia bukan lagi bakat tersembunyi, bukan lagi anak pendiam yang dikeluarkan Chelsea. Ia sekarang mesin penggerak salah satu klub terbesar di dunia. Masa depannya tidak ada batas. Ia sedang membangun warisan. Ketika fans Bayern Munchen pun meneriakkan namanya di Allianz Arena, mungkin mereka tidak tahu betapa panjang dan sunyinya perjalanan seorang Michael Olise. Tapi hari ini, dunia akhirnya mengerti. Tidak semua bintang lahir dengan suara keras. Ada yang bersinar lewat sentuhan lembut yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Itulah perjalanan panjang Michael Olise dari Paris ke Reading, ke Premier League, dan kini menjadi jantung kreativitas Bayern Munchen. Kalau kamu suka cara bercerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar pemain siapa lagi yang ingin kamu dengar kisahnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.